Karitas Keuskupan Ruteng menjalankan program Harvest, Holistic Agriculture, Resilience, Empowerment, Sustainability, and Transformation. Program ini fokus pada pengembangan pertanian ramah lingkungan, sekaligus penguatan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Kegiatan ini didukung oleh Lembaga Peace and Development dari Kanada dan didampingi oleh Caritas Indonesia. Program Harvest dilaksanakan di 4 kelompok dampingan, yaitu kelompok Galtop dan Tungkomose di Paroki Nanu, serta Gejur Organik dan Canai di Paroki Watunggong. Sejak awal program, anggota kelompok mengikuti berbagai pelatihan. Mereka belajar teknik pertanian organik, mulai dari pengolahan lahan, pembuatan pupuk organik padat dan cair, hingga produksi mikroorganisme lokal dan pestisida alami. Pelatihan ini tidak hanya bersifat teori, tetapi langsung dipraktikkan di kebun masing-masing. Hasilnya mulai terlihat, tanaman sayuran tumbuh lebih sehat dan biaya produksi bisa ditekan karena tidak lagi bergantung pada pupuk kimia. Selain peningkatan keterampilan, program ini juga mendorong pengembangan kebun sayuran organik sebagai usaha pangan sekaligus sumber pendapatan keluarga. Kalau pendapatan dalam 1 tahun ini setelah didamping oleh Caritas ini kurang lebih 10 juta pemasukannya. Dari berapa jenis sayur, pakcoy, sawi, kacang panjang, wortel, mentimun, tomat, terung. Beberapa kelompok mulai menjual hasil panen mereka ke pasar lokal. Di sisi lain, kelompok juga membentuk UBSP atau Usaha Bersama Simpan Pinjam. Melalui UBSP, anggota dapat menabung dan mengakses pinjaman untuk kebutuhan keluarga maupun pengembangan usaha. Skema ini terbukti membantu anggota yang sebelumnya kesulitan mendapatkan akses keuangan. Pada awal bentuk UBSP, modal dasarnya adalah dari hasil dari kebun kelompok, hasil tomat, dan dari anggota 10.000 per orang, 20 orang 200. Mulai September 2025 sampai dengan 15 Maret 2026, total dari iuran itu tambah yang lain-lain itu jadi 11.946.000. Manfaat guna dari kelompok Gejur ini untuk menambah kebutuhan keluarga, untuk rawat orang sakit, untuk beli beras untuk keluarga masing-masing, untuk pendidikan anak yang lain-lain. Program yang berlangsung selama 1 tahun ini akan berakhir pada bulan Juni. Pada bulan Maret, Caritas Nasional melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Dari hasil evaluasi, terdapat sejumlah capaian penting. Pertama, terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota dalam pertanian organik. Mereka sudah mampu memproduksi sendiri mikroorganisme lokal, pupuk organik padat dan cair, serta pestisida organik. Kedua, ada peningkatan pendapatan dari hasil penjualan sayur. Ketiga, hubungan antara anggota kelompok semakin kuat. Mereka bekerja sama dalam mengelola kebun, berbagai pengalaman dan saling membantu. Keempat, mulai terbentuk kemandirian dalam hal pangan dan pupuk. Kelima, akses keuangan menjadi lebih mudah melalui UBSP. Dan keenam, dampak program mulai dirasakan oleh masyarakat di luar kelompok, terutama dalam hal praktik pertanian organik. Sangat membantu sekali dengan masyarakat yang ada di sekitar ini. Dan setelah kami membeli sayur yang sudah ditanami oleh kelompok Gejur selama ini, dan setelah kami rasakan sayur yang mereka tanam selama ini, rasanya sangat bagus sekali. Karena di mana mereka selama ini pengolahan penanaman sayur dengan menggunakan pupuk organik. Di situ kualitas sayurnya sangat bagus sekali setelah kami rasakan. Selama didampingi oleh Caritas Keuskupan Ruteng, kami sudah banyak belajar tentang bagaimana bertani dengan baik, khususnya bertani hortikultura, menanam sayuran. Jenis-jenis sayuran yang kami tanam mulai dari sawi pakcoy, tomat, dan sekarang yang ada di belakang saya adalah wortel yang baru berusia 1 minggu.
Harapan kami setelah didampingi oleh Caritas, kami dapat meningkatkan hasil pertanian, baik itu hasil tani kelompok maupun di lahan setiap anggota kelompok, supaya ini dapat membantu perekonomian anggota kelompok secara signifikan. Mari kita ikut melestarikan alam dengan cara yang paling sederhana, menjaga alam kita melalui penggunaan pupuk organik tanpa menggunakan pupuk kimia. Dari yang sebelumnya kami biasa menggunakan pupuk kimia dalam proses untuk pemupukan tanaman, setelah kami mendapat pendampingan dari tim Caritas Kuskupan Ruteng, kami beralih dari pupuk kimia ke pupuk organik, di mana tanaman lebih tahan terhadap hama dan juga perubahan iklim yang sekarang sedang terjadi. Dari rasa, dari tanaman yang kami tanam, terutama tanaman tomat, kalau menggunakan pupuk kimia, tomatnya pasti terasa asam. Tetapi dengan menggunakan pupuk organik, maka tomatnya itu berubah dari rasa asam menjadi rasa manis. Hasil yang kami sudah peroleh mulai bulan Juni 2025 sebesar 12 juta. Itu hasil jual dari sayur yang kami tanam di kebun bersama ini. Kacang panjang, terung, buncis, pokcai, sawi, tomat, dan juga fambos. Kami berharap agar cuaca bisa bersahabat, agar cita-cita kami, impian kami mencapai target 20 juta untuk tahun ini. Namun program ini juga menghadapi tantangan. Curah hujan yang tinggi mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Beberapa tanaman tidak berkembang optimal. Situasi ini menjadi proses belajar bagi kelompok. Mereka mulai menyesuaikan jenis tanaman dengan kondisi cuaca dan memperbaiki pola tanam. Pendekatan ini menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan terhadap perubahan iklim. Caritas Indonesia memberikan apresiasi atas upaya dan pencapaian yang telah dilakukan oleh kelompok. Proses yang dijalani menunjukkan bahwa perubahan membutuhkan waktu, komitmen, dan kerja sama. Pertama-tama saya mau apresiasi dulu kepada tim Caritas Ruteng yang sudah mengembangkan program ini selama udah 2 tahun ya. Udah 2 periode program. Perkembangannya sangat pesat dan kita bisa lihat bahwa manfaatnya itu sudah bisa dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya di dalam kelompok tapi juga sudah berkembang ke masyarakat sekitar desanya itu sendiri. Bukan hanya manusianya yang berkembang, namun alamnya juga bisa berkembang, tanahnya menjadi sehat, lalu lebih bervariasi tanaman, dan mereka juga bisa makan lebih bervariasi. Tidak hanya mereka beli, tapi mereka juga tanam dan mereka bisa rasakan hasilnya. Terima kasih juga kepada masyarakat yang sudah mau berusaha, masyarakat yang sudah mau berkembang, mau belajar, juga mau berkumpul begitu supaya saling sharing dan saling memberi solusi begitu. Jadi kami di sini tidak hanya memberi pengetahuan, tapi kami juga mendapat pengetahuan. Jadi simbiosis mutualismenya itu berjalan dengan baik begitu di Ruteng ini. Program ini juga mendapat perhatian dari pihak luar. Jennifer, seorang mahasiswa asal Swedia yang sedang menjalani magang di Caritas Nasional, mengunjungi lokasi program. Okay, so I had 3 amazing days together with Caritas and visiting 4 different villages. And the experience is really incredible to see everything in person, what I've been reading about in my education in environmental science and ecology, and see how they are working with the organic farming here and how much the Caritas project actually is helping the local communities here. Because I know it's a lot of projects that they say they're doing a lot, but then
when you actually go to the place, you see that it's not happening as much as it should. But here I really see that program helps in so many different perspectives, with like both giving an income to the families and also food, and helping the communities to grow stronger and more connected. And I just heard this girl who just moved into this village and got a lot of new friends, and having so fun working in the field here, and yeah, also giving them more independence, which also helps a lot with climate resilience for them and being less vulnerable. And yeah, it's just amazing to see how much this project helps, and especially you see how happy and welcoming they are for us to come here, which really shows that everyone is happy and the project did a lot to help. Program Harvest tidak hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga membangun sistem yang mendukung keberlanjutan, baik dari sisi lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Kedepan, diharapkan kelompok-kelompok ini dapat terus mengembangkan praktik pertanian ramah lingkungan secara mandiri. Perubahan sudah dimulai. Tantangannya sekarang adalah menjaga agar proses ini terus berjalan dan berkembang.